ketemu lagi di channel diskusi Bang Ekanas alias Discuss di edisi yang terbaru. Dan kali ini di siang hari yang cerah ini kita lagi berada di sebuah lokasi di Bilangan Pancoran, sebuah restoran bakwan yang magnis banget. Ini gue juga, keluarga gue udah ngefans dari dulu. Originnya sih dari Jakarta Timur ya, bener ya? Dari Romangun, tapi sekarang udah menyebar ke 5 lokasi di Jakarta. Namanya Bakso Bakwan Malang Cak Sukumis. Kalau misalnya lo anak Jakarta asli pasti udah tahu. Malang Timur. Ini di situ ada banyak tersedia bakwan, bakso, tahu, somai segala macam ya. Bisa di order juga via Gojek. Nanti kita bakal ada edisi khusus untuk interview yang punya nih. Tapi sekarang yang punya Pancoran nih. Band asal Pancoran, lebih tepatnya Potlot. Di sini udah ada Racun. Woi. Kabar Riris. Ode dengan Tiras pada bass, Ode pada drum, Yudis pada gitar. Ya. Mereka baru aja ngerilis album baru 12 Mei lalu, namanya sesuai resep Doktrin. Mantep banget. Itu judul jenius kalau menurut gua. Orang-orang bilang dokter, ini Doktrin. Sebenarnya ada dualisme meaning kah atau gimana dari dokter? Gue sih udah dapat press release-nya, cuma mungkin dari boleh kalau mau dualisme meaning boleh. Apa tuh kira-kira yang dimaksud dengan judulnya? Siapa duluan? Lo aja dulu. Jadi kayaknya waktu nentuin judulnya itu kan belakangan, judul album itu belakangan keluarnya. Kita bikin lagu dulu, workshop dulu, nulis liriknya dulu, baru di akhir-akhir judulnya apaan nih? Judulnya apa nih judul albumnya? Dan ternyata ya coba narik benang merah di setiap lagu yang ada di situ, atau mungkin nggak semua lagu deh, sebagian besar lagunya ini ngomongin apa sih? Ternyata ya keresahan sekitar, sosial lagi-lagi, dan kayaknya kita banyak menelan mentah-mentah apa yang diajarin, entah itu dari orang tua di sekolah, dari omongan-omongan di sekitar yang kita telan mentah-mentah, yang akhirnya kayaknya jadi doktrin. Yang nggak sempet kita pertanyakan, nggak sempet kita gugat gitu. Iya. Jadi ya sesuai resep doktrin, nah itu aja tuh. Lo rasa ada yang mau tambahin? Enggak sih. Sesuai resep lah, itu resepnya emang begitu. Doktrin itu kan kalau ya diartikannya secara literal ya, itu kan kayak persepsi, pandangan gitu. Ya, opini yang dianggap benar. Betul, benar, bukan bahkan dipaksakan. Diinjek. Yang lain kayak gitu. Berarti di album ini mengandung doktrin-doktrin yang lo lawan atau doktrin yang diciptakan oleh si Racun sendiri? Sebenarnya kalau dibilang melawan atau bikin doktrin, kayaknya nggak melawan atau bikin doktrin. Maksudnya kalau Racun tuh selama ini yang udah kalau yang gue perhatiin liriknya itu lebih mempertanyakan aja dan ngeluhin aja. Iya. Jadi maksudnya nggak ada yang kayak mau diubah atau melawan dengan harus ada merubah ini dan itu. Kayak kita mempertanyakan, terus habis itu mau gimana ya masing-masing aja. Semua bebas menafsirkan yang harusnya tuh gimana. Dibikin diskusi lah gitu. Jadi discuss. Ya, discuss. Itu dapat 1 lagu sama digital booklet dan video dokumentasi proses rekaman dan workshop. Sama 1 lagu lagi bisa didapat di sini nih. Anjing, jualan. Bawa dia. Kaos lo size-nya apa, Mas? Yang benar. Lo size-nya apa nih? Ada M. Mau hitam, biru, atau yang mana aja lah. Oh itu kalau L apa M? M. Hitam apa biru? Hitam dah. Alhamdulillah. Nah, ini kalau beli di Tokopedia bisa dapat download card buat si 1 lagu lagi. Kalau dari Tokopedia. Nggak dari Tokopedia doang sih. Maksudnya kalau lo jauh dan itu bisa dibeli di Tokopedia online atau datang pas kita manggung. Ada pas di panggung juga. Ya, kita ngapak juga biasanya. Itu diselipin di dalam si merchandise-nya. Di dalam merchandise. Jadi ada yang diselipin di merchandise sama di booklet. Iya. Judulnya ada 2 lagi tuh, kalau nggak salah. Misteri sama Spill.
Oke, total 13 lagu, jadi disebar kayak gitu ya. Itu memang marketing plot lah buat Marketing plot. ngedrive orang. Biar jajan lah. biar menganut doktrin kanan ya. Kapitalisme Memang itu album sih akan dirilis ya. Maksudnya sorry, CD-nya akan dirilis ya, fisiknya lah. belum ada Belum tahu obrolan sih, belum sih. ada obrolan. Mungkin dirilis dulu online dulu. ya. Online dulu. Bungkusnya ini, lu gini begini nih. Nah. Iya, selalu kayak gini. Recycle bagus bentuknya. Iya, ada yang pernah komplain juga, panik dia. Tahu-tahu udah paket bungkusannya kayak anjing gue pesen kayak empelan gitu. Jadi lo bisa dicek tuh, album Racun juga ternyata tersedia juga di Storefront. Itu adalah salah satu streaming platform lokal yang Nggak streaming dia. Dia download. dia bukan bisa denger dulu ya kalau nggak salah. Sampel Preview, download, preview. ya. Ya marketplace lah sebenarnya. Untuk Musik. Untuk musik, untuk apa? Ada juga yang jual zin situ, buklet. produk musik lah, Produk musik. produk fisik musik tuh di situ lo bisa beli dan lo dapat satu bonus lagu, dan kalau bisa merchandise satu lagu lagi. Tapi kita masuk ke materi albumnya nih ya. Gue dengerin, gue honestly baru ngulik beberapa hari kemarin sih dari lo demo Pots dan EP Sans, ada EP lagi, satu lagi ya EP-nya kalau Racun and Roll ya udah. Banyak. 6. Tapi ada jadi kalau dikumpulin si album juga sebenarnya. 3 album. Iya. Tapi memang gue dengerin ada progresi di situ, di mana karena kita lagi ngebahas si album baru ini, gue ngelihat, gue ngedengar di album terbaru ini tuh lo lebih memberi ruang buat lo semua, dimana materi sebelum itu masih yang full Ugal-ugalan. blast, jeger, rock, gitu kan, gitar full distorsi. Tapi di sini malah gue ngelihat lo justru menarik diri, ngasih ruang buat mungkin sonic audio ya, bass drum lebih keluar, gitar, vokal juga lebih terdengar, lebih jelas gitu, pronunciation gitu. Itu asumsi yang benar nggak menurut gua? Bener. Iya. Ya sama kayak Brandals juga waktu Degenerate keluar kan kayak wah anjing rapi banget gitu. Ya maksudnya di album Sesuai Resep Doktrin tuh kami ngajak Tama Gelas Kaca buat produce, karena kita tuh udah workshop tahun 2021 ya, sepanjang tahun itu di celah-celah masa PSBB itu nyempetin workshop jadi 11 lagu. Iya. Terus akhir tahun ngobrol-ngobrol lagi, terus kayaknya kita perlu produser karena 6 EP kemarin tuh kan gue yang garap, mixing segala macem. Kayaknya kalau gue lagi yang garap, outputnya udah bakal sama-sama aja. Betul, ya. Kayaknya butuh sesuatu yang fresh. Ya udah ajak siapa ya produser? Kira kesebut Tama yang disepakati. Terus pas meeting sama Tama bilang gue kalau produce prefer ikut dari workshop. Dari awal. Sementara kita udah kelar kan workshop, udah jadi 11 lagu. Oh ya udah kita lupakan materi 11 kemarin, kita workshop lagi. Ya. Jadi karena emang itu maksudnya emang ngincar buat secara audio lebih nyaman untuk didengar lah. Dan lu nggak keberatan dia minta dari ulang lagi, berarti kan tag ulang lagi ya, apa gimana? Bikin dari bikin awal. materi baru. Bikin materi baru. Bikin materi baru. Bahkan bikin materi baru. Lagu baru? Lagu baru. Iya, baru rombak semua. Sedangkan 11 lagu yang sebelum 11 lagu sebelumnya ada beberapa yang dicomot-comot, tiga laguan gitu, sama ada beberapa ngorek songbank lagi jadinya. berarti lu masih ada sisa yang mestinya bisa dirilis lagi nih ya? Masih ada. Bisa. Tabungan ya? Tabungan. Terus sekarang pertanyaannya kenapa Tama? Dia ex gelas Kaca, ex lomba sihir, masih di gelas kaca. Pertimbangannya apa tuh? Pertama pernah Iya, tahun 2018. 2019. Jadi Produce Racun dong pertama gitu. Oh iya. Racun baru rilis single makanan waktu itu kan. Terus dia doyan. Mau dong gue produce Racun. Terus gue kayak, aduh tar dulu deh. Soalnya waktu 2018 itu tabungan juga masih banyak banget. Ya. Jadi waktu rilis Racun and Roll 2020 itu materi-materi yang udah jadi dari 2017. Rilis di 2020. Habis kan Songbank. Ya udah, ketika Tama minta workshop lagi ya udah, ayo deh workshop lagi. Tapi kalau kenapa Tama ya itu karena dia pernah minta dan gue ngerasa dia cukup bisa represent apa yang ada di kepala kita, bisa menerjemahkan karena udah kenal
lama, gue juga udah kenal sekampus kan. Jadi nyari yang seangkatan juga yang mainnya. ya, dan nggak mau nyari produser yang umurnya terlalu jauh. Iya. Jadi Tua ntar dibusuk kan. Pohon. CV-nya nggak lu lihat portfolio, maksudnya kayak Mas Hiro mau gas kan? nah, waktu ya. workshop, Alhamdulillah. thank you. Punya dia. Waktu workshop itu gue sempat ada obrolan sama Tama, gue bilang ke Tama, gue sebenarnya selama kuliah gue nggak pernah suka sama kerjaan lo, Sama musiknya maksudnya. sama mixingannya, Wait, sound kuliah di? apa? Kuliah di? Gue kuliah di SAE. Oh, oke. Seangkatan sama dia. Tama di atas gue setahun. Oke. Tapi waktu kuliah tuh kayak gue dengerin apa sih kerjaan-kerjaannya Tama, sampai dia lulus pun gue Nggak nyangkut. nggak nyangkut. Tapi waktu workshop itu terus ngobrol, ternyata ada beberapa pengalaman dia di kampus dan di hidupnya dia yang kayak ternyata sebenarnya TC dia tuh sama kita. Cuma waktu itu dia lagi mencoba untuk keluar dari comfort zone-nya sehingga Jadi begitu. bunyinya ternyata jadi gue nggak suka. Iya. Tapi ya begitu digarap sih ya, nyambung. Oke. Pertimbangan lu untuk ngerekrut produser itu juga dipengaruhi sama fakta kalau Racun tuh adalah salah satu dari band yang lulus dari POTS. Bukan lulus, lu malah di situ tinggal. Kayak gitu. Di Potlot kayak gitu kan. Di situ kita tahu ada Reaksi, ada Zira dan lain-lain gitu. Bahkan ada mungkin nih debatable dan mungkin lo juga akan gak suka nih dengan klaim ini. Ada semacam apa nih terminologi potlot sound gitu kan, kayak gitu. Tanggapan lo dengan klaim itu apa, dan apakah itu juga jadi salah satu pertimbangan kayaknya gue pengen keluar dari pakem itu deh, apa enggak? Ganis. Lu lah, ini. Gue berpikir. Pakem potlot sound ya. Kemarin tuh gue ngobrol sama orang gitu, dia bilang gue sebenarnya cukup skeptis sama Racun dan band-band kalian di Pots, dia bilang. Kenapa? Ya nggak apa-apa, kayaknya udah arahnya tuh udah kesana aja, udah pasti ke slang lah arahnya, kata dia gitu. Yeah. Tapi ternyata begitu gue dengerin sesuai resep doktrin, nah ini beda nih, katanya gitu. Setuju, gue juga gitu. Nah, gue nggak bisa membedakan, kayaknya sama-sama aja deh. Kita dari dulu mainnya begini. Racunnya. Apa model songwritingnya juga arahnya ya nggak jauh beda gitu dari yang udah selama ini kita kerjain. Cuman nggak tahu kenapa terdengar berbeda. Nah, kalau terdengar berbeda gue juga Itu juga aneh sih. tuh. Itu aneh. Aneh. Soalnya Padahal- maksudnya kalau gue dimirip-miripin sama slang atau ya musiknya potlot sound, menurut gue itu keniscayaan aja. Maksudnya ya gue apalagi ya gue pribadi dari kecil di situ dengerinnya, jadi masa-masa rawan untuk ngulik musik SMP SMA. Betul. Itu gue habis buat ngulikin slang. Gue ngurutin dari album 1 tuh. Bentar, lu ponakannya Mas Bimim ya? Iya. Gue dengerin dari album 1, ngurut 1, 2, 3 sampai yang terakhir tuh. Gue urutin, jadi referensi gue sebenarnya dikit. Jadi kalau dibilang mirip sama slang ya, gue nggak bisa menepis juga karena emang konsumsi gue emang itu. Iya. Lo grow up dengan Iya, jadi kalau dibilang potlot sound, dan gue baru-baru ini berapa bulan lalu tuh gue dengerin lagi materi-materi teman-teman kan yang band Pots. Emang ada yang gue capture, ada rasa attitude yang ya ini potlot lagi. Iya. Attitude ya, Betul. tapi bukan, mungkin secara musik ya beda. Maksudnya dengerin MRT tuh nggak ada di Pots yang se-heavy MRT gitu. Cuma attitude-nya ya mirip-mirip. Iya. Ya mungkin bisa disebut attitude atau estetikanya. Gitu Estetika. Ya. Selain itu usulnya juga ya udah obviously jadi bagian paling besar dalam hidup gue waktu muda kan. Album pertama keduanya pas gue lagi SMP SMA tuh kan. Dan gue juga nemuin kayak suara yang sama, dalam artian ini band generasi gue nih gitu kan. Dan mungkin juga bisa dibilang sampai generasi sekarang juga masih bisa dibilang generasi mereka gitu, musik mereka. Tapi itu benang merahnya adalah estetik band urban kota yang berbicara tentang sekeliling, nggak pakai basa-basi, nggak bohong, jujur, terus dibalut musik rock begitu kan. Ya. Itu
menurut gue kesamaannya sampai situ aja sih. Iya, Gue iya, ya Zira tuh. Tapi Kozi, sorry. Habis ada hubungannya sih. Udah. Apa, racun tuh ya. Gitu. Tapi menurut gua di album baru ini itu malah mental, yang nggak mental banget sih. Menurut gua lo beda lah dari yang sebelumnya, dan juga kalau dibilang pot sama lagi enggak sih menurut gua, valid menurut gua. Karena udah beda sih lo di album ini ya. Misi lo apapun itu misi lo untuk bukan keluar ya, ngebedain dari yang sebelum-sebelumnya sih berhasil. Ya pada awalnya sih sebenarnya emang kalau gue pribadi pada awalnya emang pengen membedakan, makanya jadi ada termnya jadi pots instead of potlot. Oh, oke. Karena kayak ya kita bukan potlot. Kita nggak ngerasain tuh mabuk-mabuk di 90-an-nya. Mabukannya beda nih sekarang. Iya. Jadi waktu mulai nyebut-nyebut besok Kemans pots. Ya udah, pakai aja deh pots. Iya. Bisa nih untuk membedakan, tapi seiring berjalannya waktu kayak percuma juga dibeda-bedain. Kalau gue ya, maksudnya kalau lo tadi bilang capture-nya nggak valid, kalau gue sih akhirnya gue nggak ada masalah dengan mau disama-samain juga ya. Udah amat lah. Iya. Gue ngedengar banyak ini mungkin bisa salah juga ya, tapi gue ngedengar materi lo tuh ada satu band yang muncul di kepala gue sebagai referensi aja sih, bukan nyamain atau komparasi. Tapi gue nggak tahu lo tahu apa enggak, ada satu band dari Minneapolis US namanya Husker Du. Dia di motornya sama Bob Mould, mengalami fase kayak sama juga kayak lo. Awalnya hardcore punk, ngebut, cuma makin kesini makin clean, in a good way tapi ya. Terus makin tajam, makin fokus, dan makin hooknya main keren lah pokoknya. Iya, Husker Du gitu. berkembangnya jauh sih. Lu dengan juga tapi ya, gitu kan. Itu jadi satu referensi apa enggak di pembuat album ini atau? Gue Husker Du dengerin selewat-selewat doang. Jadi kalau dibilang jadi referensi enggak kayaknya ya. Iya. Tapi di album ini apa yang jadi kan biasanya lo nyari kopen sound gitar kayak gini, bass kayak gini, drum kayak begini gitu. Sampel-sampelnya, contohnya gitu. Udah nggak nyari lagi gue. Maksudnya Udah nggak nyari ya, bener. soalnya maksudnya bunyi bass gue tuh sebenarnya dari demonya Racun gue pakai alat yang sama. Dari 2015. Dari 2015 gue pakai alat yang sama, dan Which is apa aja? Marshall ampli head Marshall Jubilee 3530. Bass lo? Bassnya Fender Precision. Udah. Itu aja ya. Itu aja. Efek lah ya. Iya, efek juga paling kompresor. Iya. Udah. Preamp-nya cuma dari si ampli itu. Ya, siap. Thank you, Pak. Hidangan. Ini salah satu cuci mulutnya tapi duluan ya. Ntar bawaannya kita review. Sip. Thank you, Pak. Nambah kok Pak. Ya, si Yudis juga efeknya nggak berubah banyak ya, masih distorsi yang sama. Distorsinya sama. Selalu sama, nggak pernah ganti. Iya. Jadi maksudnya kalau nyari sound reference kemana nggak pernah. Referensinya cuma dari rilisan yang udah ada, gimana caranya ini bisa lebih ear candy. Iya. Oke. Bersahabat di telinga lah ya. Bersahabat di telinga. Jadi ya itu kita percayakan ke Tama gimana caranya dengan alat-alat ini bisa Iya. lebih nyaman. Gue denger lo bass sama drum nih, terutama yang menurut gue udah top banget ya. Kayak gitu. Ada banyak part di lagu yang sengaja lo berhenti, ngebiarin bass sama drum jalan, kayak gitu, terus lo nyanyi kayak gitu. Itu juga lo kan melalui workshop dulu ya di Puncak. Benar. Berapa lama tuh? Dari Januari 2020. 2022. Januari 2022. Ya. Itu 45 hari ya? Jumat, Sabtu, Minggu. 3 hari. 4 hari. Ngebarasin Di situ di Puncak tuh jadi 5 lagu apa 4 atau 5 lagu. Sama gue di Puncak itu ngasih dengar ke Tama, ada songband ini, mana yang mau dimasukin. Jadi Tama juga ngebantu kurasi untuk lagu-lagunya. Iya. Jadi ya 3 hari untuk 4-5 laguan loh. Ada nama Awak juga manajer lo. Iya. Yang ngebantuin dia, perannya apa aja? Selain manajer ya. Dia gue sih kalau ngeliat Mas Awa dia kayak racun keempat ya. Coach dia, coach. Pelatih. Coach ya. Dia soalnya dari
dia dari kapan? Dari Sans. EP Sans tuh udah mulai sedikit-sedikit terlibat, dalam arti terlibatnya kayak Nih giniin dong. iya, gini tuh. Kita lagi rekaman udah 4-5 jam gitu, tiba-tiba dia datang. Bisa nggak sih? Nggak enak. Maksudnya inputnya yang nyentil-nyentil dikit, tapi itu jadi input yang kita dengerin. Pendek tapi perlu. Pendek tapi perlu. Pernah Ini waktu- tambahin akustik nih. Apa oke to quit ya? Udah selesai latihan, oke selesai. Udah besok rekam. Rekam, dia masuk. Endingnya jangan gitu dong. Nambahin ending. Bongkar dah ini. Bongkar. Iya. Kita udah keluar studio tuh kan ya, terus masuk lagi jadi. Iya. Kalau gue baca di press release juga ada ya ikut proses pengeditan lirik gitu ya. Tapi bener nggak? Awak. Nah. Iya ikut dia. Ikut. Tapi mayoritas lirik mah sama lo semua. Iya. Iya. Berarti kita Bertiga. nulis dulu. Awak. Ini jangan ini deh. Ini kurang ini nih. Nah itu awak. Iya gitu ya. Mostly di barengan lirik tulisnya. Ini album ini tuh 90% ya, nulisnya bareng bertiga. Oke. Jadi kalau di sebelum-sebelumnya kan gue punya materi udah jadi bagannya, chordnya udah ada, bawa studio. Jadi punya materi kayak gitu juga, bawa studio. Kalau ini kita duduk bareng mau ngomongin apa, bahkan kali ini Ode nentuin chord. Selama ini cuma main drum aja, deh kita, Dek, ayo pilih notnya apa. Asal sebut aja, asal sebut. Dapat tuh kalau publishing royalty bagi. Dapat. Cuma gue apaan gue. Coba drummernya bikin lagu. Betul. Oke, ini bangkot dapat ya. Tapi lirik barengan ya karena beberapa ya maksudnya beberapa hampir semua lirik dan juga gua matchingin ke press list-nya. Di situ memang lo mengakui kalau Racun terutama juga di album ini ya itu adalah ini bener kalau gue salah ya respon lo atau juga kayak sikap lo terhadap kayak hidup lo sebagai pemuda tanggung ibu kota yang mencoba memproses fenomena atau kejadian sekeliling lo. Iya. Yang padahal jadi doktrin ya, kayak gitu kan yang lo berusaha proses gitu dan lo nggak mau gegabah, lo pengen pelan-pelan approach-nya gitu ya. Itu kebanyakan dari real life story atau Iya, sebagian besar ya. Kayak waktu itu ada temen kami yang di spill gitu. Twitter. Tapi ya langsung kan rame tuh di Instagram, di media sosial lah rame lah. Wah ini ngaco nih teman lu segala macam. Ya itu kayak sumbu pendek gitu loh menurut gua. ya Lu nggak tahu masalahnya, lu nggak tahu ceritanya gimana, tiba-tiba lu berapi-api aja gitu di media sosial. Ngayurin orang. Itu yang bikin drama gue nyadar ngambil sikap tuh nggak perlu seburu-buru itu, pelan-pelan aja. ya Karena kalau nggak ya lu jadinya bisa misinformasi. ya Lu kemakan doktrin bahwa ini harus di-spill, padahal belum tentu dia pantas. Bahwa ini harus di-cancel. ya Ya belum tentu kayak gitu. ya Lalu sebagai mostly late 20s ya Ya. Late 20s. kemudian tekanan-tekanan kayak gitu ya doktrin masyarakat gimana lo harus morally correct gitu Ya, kan benar. gimana sih ini lo karena jujur kalau nggak usah ngomongin lagi zaman om slang ya zaman gua aja tuh belum ada kayak gitu Iya. kan udah lama gitu Iya, kan iya. kayak gitu sekarang kan lo kayak bentur kiri kanan mau ngapa-ngapain kayak aduh tar kerekam sosmed Benar. ngomongin kalau dicapein itu gitu. Itu apakah respon lo itu juga di album ini? Iya nggak ya? Atau sesimpel kalau lu itu kan lu di album sih kayak akhir pekan gitu, untuk curahin kemuakan dan itu aja ya. Iya. Ya itu kayak karena waktu bikin akhir pekan tuh kayak tuh Senin bangun pagi itu udah kedoktrin di gue sejak gue sekolah gitu loh. Jadi Senin tuh menurut gue menakutkan. Iya. Tapi Iya. ternyata bukan Senin yang menakutkan, rutinitas gue yang menakutkan. Iya. Nggak, tapi itu maksudnya, jadi pertanyaan lu kan merespons
doktrin segala macam. Ya. Salah satu bahasan waktu workshop di Puncak tuh kami merasanya Tama yang pertama kali ngomongin terus kayak iya nih kita setuju. Racun tuh bukan band yang mau bersuara karena menuntut perubahan atau mengajarkan sesuatu. Cuma pengen ngeluh dan bertanya aja, emang gini ya? Emang pengen ngeluh aja. Iya. Jadi kalau dibilang Beropini. beropini aja. Ini tepatnya. Curhat. Iya. Ada keterlibatan Iga sama Mas Rido situ. Iga tuh di lagu apa lagi tapi dulu. Sabung ayam madu domba. Iya. Kalau Sama Rido, cermin. Cermin. Dodo ya guest Musician. Yes, musician. feelingnya situ ya maksudnya. Iya. Kalau sama Iga lo kalau pas dulu mah usah diomongin lah ya. Karena sering di sini tuh, tapi kalau sama Iga gimana? Gimana tuh gimana? Ya apa tanya gitu kan. Halo aja bisa cerita. Nih Gitar. masalah lu nih. Idenya dari itu. Jadi waktu lagi take Sabung Ayam Madu Domba, gue tuh stuck pas bagian solo gitar. Gue udah nyoba mainnya gini, notek sini, begitu dicoba nggak enak ya, nggak dapet nih. Akhirnya gue ngomong lah pas lagi rekaman ke Firas, Tama, Ode, Awa juga. Oke, jangan gue deh yang solo gitar. Ajak siapapun yang mau. Munculan nama-nama. Lu yang ngetuk. Enggak, gua hari itu nggak ada. Oh, lu nggak ada. Tama tiba-tiba ngechat. Tama, iya Tama. Awas sama Tama. Iga mau nggak Iga? Gitu. Coba gua chat ya ke Tama. Akhirnya ya udah, dia mau dan begitu hasilnya. Dan begitu gua dengar hasil rekamannya solo gitar Sabung Ayam Madu Domba, bisa gini ya mainnya. Itu mengejutkan sih. Nggak kepikiran nih main begini. Tapi semudah itu ya, maksudnya lo kontak dan dia tawarin dia mau. Ya itu Tama yang waktu yang langsung kontak. Emang harusnya susah ya? Ya biasanya kan lu schedule. Oh iya, sibuk ya. Ngatur dan gitu kan ngurusin itu. Oh dia rekaman di rumahnya sih langsung, jadi cuma kirim Kirim file ya. Tapi mungkin udah lama taman juga. Iya, Betul. iya. Kayak gitu. Butuh waktu buat lu terbang 2009 ya 2009. dari teman-teman SMA. SMP. SMA anjir. Mereka SD bahkan. Gue SD Wah, sama Dedis. Di mana sih lo berdua? Tarakanita. Iya. Tarki. Kan ya. SMP Tarki lagi. Juga. baru sama Firas. Sama Firas ketemu. Sama SMA gue di PL. Gue PL, Firas Percik. Pisah sama Firas di situ. di sini juga ya. Enggak, gue masih di Cikini. Oh, Cikini. Segini. Ini SMA apa di SMA sih tuh? SMK musik. Angkatan gue tuh angkatan terakhir yang sekolah di Cikini. Oh. Habis itu baru pindah ke Benar. Duren 3. Ada SMA musik di sini. SMK musik. SMK. Musik. Anjir, asik juga ya. 2009 kan. Terus gue bilang lo pertamanya dari bikin band karena disuruh guru. Benar. Ya. Dikumpulin sama gue. Guru musik. Apa nama band apa? Korn apa? People's Corn. Kayak kayak The People's Corn. The People's Corn. Ya. Ya bikin sampai berapa? 6 EP, satu album baru sekarang. Apa pertimbangan tuh? Biasanya kan orang ya EP paling 1-2 langsung album. Ini lo malah numpuk EP dulu, album baru kayak berapa tahun kemudian gitu. 14 tahun ya. 14 tahun baru album. Orang baru album. Polanya gimana sih kerjanya tuh? Aura setuju. Pola kerja ya. Kalau gua waktu itu yang gue inget mau EP mau Sans apa gitu, udah EP keberapa? Yang ada di obrolan kami waktu itu capek nggak sih dengerin album? Kayaknya dengerin kalau masang album tuh 5 lagu terus udah capek dulu. ngapain dulu ya gitu. Nah tuh di jalan 5 lagu anjing nyampe lagi. Kalau lagi nggak macet ya. Kalau lagi macet satu album bisa 3 kali kan. Cuma awalnya dari situ, terus gue lihat-lihat juga Black Flag kan bikin The First 4 EP. Dia banyak mini album dulu pertama. Iya kan, jadi kayak sebenarnya zaman dulu juga orang banyak EP. EP tuh kayak sebagai rilisan yang ya rilisan juga gitu loh. Sebenarnya itu di subkultur punk rock sih. Iya. EP itu karena
murni ketabrakan budget. Mereka Tabrakan budget benar. durasi rekaman pengennya pendek cepet kelar. Ya. Dulu. Ya sama. Sama. Jawaban pertama biar ada opini aja. Itu pertimbangannya ya. Nabung dulu. Iya. Itu juga 6 EP pertama itu gua garap sendiri juga karena nggak ada budget buat bayar mixing mastering Di rumah ya. di rumah. Iya. Udah gua ngulik audio deh. Iya. Dan akhirnya baru kecapean sekarang nih di si album. Puas nggak tapi sampai yang sekarang apa? Kalau lo ngedengerin sekarang kayaknya gue mesti ada yang di pengen gitu-gituin gitu. Kalau pengen ada di gitu-gituin Ada kayaknya nggak aja ya. kelar. Tapi overall sangat puas sih gue. Iya. Overall Maksudnya- ya sangat puas. Ya bunyinya enak, maksudnya bisa didengerin gitu. Kemarin tuh sempet si Enrico drummer Lumbasir Ya. waktu baru rilis dia ngepost story terus tulisannya akhirnya ada rilisan Racun yang gue bisa dengerin. Karena sebelum-sebelumnya busuk kan Oh, kualitinya masuk. kualitinya. Emang gitu amat. Iya, ya. Di EP Sans ya yang lo ngajak keroncong tubuh ya. Yang tunggu. Ya, lagu apa? Humanity. Humanity. Nggak ada, itu gue denger anjing terobosan juga nih gue gitu kan. Dari itu lo bikin versi keroncong benerannya lagi ya. Iya. Kayak gitu. Dari situ dulu ya, itu gimana ceritanya tuh bisa kejadian? Jadi pemain biolanya Keroncong Tugu itu teman sekolah gua di Cikini. Di Cikini? Dia ngambil Oh. biola. Ah. Majornya biola. Terus gue tuh selama SMA lagi cinta-cintanya Indonesia banget nih. Sekarang masih sih. Agak menurun. Terus gue dulu sempat ada pikiran kayak anjir kenapa sih gue lahir dan tumbuhnya di lingkungan yang musiknya musik rock and roll. Sehingga gue nggak mengenal kultur Indonesia yang ini keroncong tuh lahirnya di Indonesia walaupun instrumennya dari Portugis dan segala macam tapi musik ini tuh adanya bunyi Indonesia. Ya. Terus ketika udah mulai rilis nulis lirik selalu bahasa Indonesia. Terus ingat ada lagunya Yudis yang pernah digarap juga waktu itu buat tugas gue kuliah. Si Humanity ini. Ini enak nih buat masuk Sans bisa nih karena itu kan lagu-lagu yang lebih Sans daripada rilisan sebelumnya, daripada demo Racun dan Prakarya. Ya udah deh, bikin versi keroncongnya karena kalau gue ada pertimbangan juga liriknya bahasa Inggris nih kali ini. Iya. Kita kasih rasa Indonesia. Oke. Kalau selama ini kita main musik ngak-ngek-ngok, liriknya bahasa Indonesia. Sekarang malah lirik Inggris ditabrakin ke Tabrakin ke musik Indonesia. Nah, gitu ya. Keren juga loh, kalau gue dengerin anjing terobosan gitu. Tahun 2018 ya. 2018. Iya kan. Nggak ngulang metode yang sama, bukan metode apa namanya, kayak terobosan yang sama tuh, lu hancur capek yang tradisional kan sekarang juga lagi ya gue nggak mau bilang tren ya, tapi lagi banyak yang justru tabrak-tabrakan konsep gitu. Oh, yang nyebreng-nyebreng. Iya. Nggak kepikiran apa waktu itu? Belum sih, di album. belum di album ini. Gua kalau dengerin Sesuai Resep Doktrin tuh setelah 6 EP yang mungkin cukup kental rasa pangnya ya. Di Sesuai Resep Doktrin tuh kayak balik ke zaman Racun SMA yang lagi baru kena grunge. Oke. Jadi maksudnya ada rasa-rasa 90 yang Iya sih, itu Iya. 90s banget sih. Iya. Baik, makanya dia Husker dulu juga kan sebenarnya basically early 90s. Early 90s, iya. Early 90s. jadi maksudnya kalau dibilang terobosan kayak gue ngerasanya kayak lagi balik ke gue kecil. Iya. Dan harus dipaksain juga ya kalau gitu ya. Iya. Sesuatu kayak dipikirin, oh ini apa nih anaknya gitu, biasanya enggak. Biasanya Iya, akhirnya. Nggak organik bener. Iya. Lu semua udah nyemplung kuyup di musik semua nih ya? Nyemplung kuyup tuh maksudnya? Ya maksudnya udah Full. bermusik, iya. Apa masih ada gawean, Oh, gawean. dejo? Masih gawe semua Di- sih. Kayak Virus deh yang full. Iya, full. Full. Ya, belum mengalir darah dia. Nggak bisa yang lain soalnya. Bisa itu doang. Gawe gue copywriter. Di
di social enterprise gitu. Oh, oke. Jadi ya kadang kalau latihan ya pulang kantor. Atau ada manggung nih weekdays tapi cuti cuti buat ngeband. Sering terjadi. Gue entrepreneur aja sih bang. Iya. Ya, jadi ya jual-jual segala macam lah gitu. Jual BO. Iya, iya. Swasta. Tapi kalau menurut gue generasi lu tuh udah beruntung banget sih deh lahir terus bisa melihat dari prolific dan produktivitas lo gitu kan dalam waktu dari 2015 ikut hitungnya lo demo sampai sekarang udah berapa 6 EP 1 album kayak gitu kan dirilis ini mau udah jadi set ini lo nih course karir lo dalam artian ini misalnya udah hari ini gue jalanin aja deh gitu terutama di Racun ya Di Racun kalau gue ngelihatnya kita kalau nggak ngeband kayak gila deh. iya Kayak harus ada emosi yang diluapkan. iya Iya benar sih. Bukan kadung jadi udah jadi necessity kali ya. udah kayak makan Iya. Iya makan. emang harus dikeluarin ya udah natural gitu sekarang kalau misalnya kita ngomongin format trio lah ya dan di ranah grunge gitu ya lo kan tadi obviously udah akuin emang di awal dari situ kan ini sebenarnya bukan ranah baru dan udah banyak nama-nama sebelum lo gitu ada Pusat Bubar yang apa lagi sih Avikula, Buron Cepu Manik. Cepu Manik gitu kan yang ngebedain lo dari nama-nama ini apa USP-nya misalnya lo kata kalau di iklan ini selling point poin yang lo nggak dipunya sama band-band lain dari Racun apa tuh Apa ya? Masih ada aja nggak sih? Besok bubar kan udah entah kemana kan. Asli masih ada. jadi masih eksis menurut gue tuh udah pencapaian ya Udah kalau dibilang yang bedain mungkin nama-nama yang disebut tadi kalau yang gue tangkep sejauh ini mereka sangat grunge. Grunge mentok lah. Grunge patah kiri grunge. dengan segala atributnya Iya dengan segala ya. Kalau Racun tuh maksudnya masih dapat dari referensi lain. Maksudnya bertiga dulu bikin jadi ngeband setelah disuruh guru musik kan. Habis itu gue pengen bikin band nih pertama kali ngerasa pengen bikin band tuh pengennya kayak The Sigit. Oke. Jadi maksudnya ada asupan-asupan rock and roll-nya, ada asupan-asupan pop Indo 2000-an yang cukup menggelikan itu. Menggelikan gimana maksudnya nih? Ya kan pada masanya kan ada wave indie dan wave major label yang mainstream yang kayaknya dimusuhin banget nih. Iya. Berseberangan. Tapi ya kami bertiga tumbuh dengan itu jadi nggak masalah dengan itu. Terus setelah The Massive kita nyanyi. Gue pernah waktu itu main di Sukabumi ya. Di jalan gue pasang rock-rockan kan, rock, punk. Diem aja anak-anak dah. Sibuk masing-masing main HP, tidur. Gue inget gue nge-save di Spotify itu playlist pop Indo 2000-an. Iya. Pasang. Nyanyi semobil. Nyanyi yang menjiwai gitu kayak anjing nih. Gue juga kemarin sama si Wiza dan Rebezi Gizaga tuh nge-DJ di Dakdang kan, kayak gitu. Terus beberapa kali terakhir tuh emang gue dengar perubahan sih, maksudnya ya musik Indonesia udah jadi, tapi yang indie ya, udah jadi kayak nemu rumah. Emang yang major yang mana sekarang ya? Apa tuh? Yang major yang mana sekarang? Kayak intinya waktu lagu kayak ada ini kan, eranya waktu itu masih diketomi indie major tuh masih ada lah gitu. Ya, tapi lagu-lagu klasiknya mereka di era 2000-an mungkin Suka Melulu lah, apa namanya, konservatif tuh nyanyi semuanya kan. Cuma kemarin kita ngumpulin playlist kan, si Wiza bikin playlist tuh, tapi di situ udah mulai
Joy, anjing Ratu lo masukin ya kayak apa? Kayak darah gitu. Lo ntar lihat bang, nyanyi semua. Iya. Itu si Bizra dia jadi host di Asumaru ada apa namanya bar di IPBD. Tiap minggu di situ kan dia nge-host karaokean gitu. Udah kayak begini sekarang gitu lo mau ada masuk nyanyi semua. Iya. Gue putus Untuk angkatan lu zaman itu kan kayak masa ini sih gitu kan. Ya bukan jelek juga ya. Nggak jelek. Dengerin aja gitu. Cuma di situ anjrot gue bilang satu klub nyanyi semua. Udah masif gitu. Nah di album Sesuai Resep Dokter Ratu juga menjadi referensi sih. Karena backing vokalnya Ratu tuh bagus banget sih. Iya. Iya, apa ininya cara ngisinya gitu. Cara ngisinya ya. Ya, gue denger itu sih 2355. 2355 itu. Ratu tuh. Awalnya serem kan, maksudnya sangar gitu, anjing korse langsung ngehook gitu. Iya. Oke, ya itu salah satu pengaruh-pengaruhnya ya. Iya. Gue kemarin sempat kepikiran Cinta Melulu tuh menurut gue jadi salah satu anthem yang bikin band rock takut ngomongin cinta. Temanya padahal doktrinnya. Iya, doktrinnya kayak takut banget nih rock nggak boleh nangis gitu. Padahal Black Sabbath nangis dengan Changes. I feel unhappy, I feel so sad anjing. Tapi Ozzy. Tapi Ozzy. 2355 pun tentang cinta ya, kemana cinta ini kan namanya. Itu kayak jam-jam kontemplasi tuh ya. 5 menit. 5 minutes to midnight. Ada satu lagu sih yang mencuri perhatian gue itu Oke to Quit ya. Lagu akustik di album, ya kan? Ya, ada akustiknya. Ada akustiknya. Dimulai dengan akustik. Dimulai dengan akustik, belakangnya sih nge-drum, nge-bass, apa ya, nge-band lagi. Tapi lyric wise, lu kayak berbicara sama peer lo, generasi lo kalau nggak apa-apa kali kalau nyerah juga kalau nggak kuat gitu ya. Benar. Apapun problema lo kalau mau berhenti dulu sih oke juga gitu. Dan itu even gua ngedengernya tuh kayak anjing kena banget sama gua gitu. Kenapa gua sih malu untuk nyerah ya? Bener. Tapi lu bisa lanjut lagi habis itu gitu ya. Tematik-tematik itu tuh emang lo tujuin buat seperti yang lo di press release juga lo bilang ini respon lo as a young man di kota urban gitu, emang tujuan buat peer lo ya, generasi lo, pendengar lo ya. Jadi pada awalnya sih buat gue sendiri. Iya sih, lo lihat untuk lo sendiri. Pada awalnya untuk gue sendiri karena ya itu tadi gue ngeliat apa kayaknya tuh nyerah tuh jadi aib gitu loh. Padahal maksa kan juga nggak baik juga kan, Betul. maksain sesuatu. Jadi ya kalau lu mau nyerah abis itu lu nyerah karena merasa ini bukan tempat lu gitu, atau lu nyerah karena kayaknya mimpi gue bukan ini deh, nggak apa-apa juga gitu. Pada akhirnya terus ternyata ya banyak teman-teman yang merasa relate juga, ada yang gue kirimin demonya ke teman gue, besoknya dia ngirim surat resign. Kalau gue nganggur salah lo nih. Iya. Ya itu sih yang gua benang merahnya tuh ya anak muda di Jakarta yang melalui hari-harinya gitu ya. Kayak gitu. Gua sama Edo nih, di aja dulu. Ode. Ode. Edo. Ode. Porsi lo untuk ngisi drum kayak di Oke to Quit itu kan lu belakangan. Terus di banyak lagu juga gue dengerin ada dynamic ya. Karena obviously yang ngebedain drum pattern. Kalau yang mati-mati EP sebelumnya tuh Ajar Ble, ini ada lebih ngerem ya? Ada di Pole lo main-mainin. Ini sejauh mana involvement lo kalau dalam lagu, apakah mungkin ke semua juga ya? Lagu biasanya dari Firas dulu apa dari Yudis dulu, kalau dia ngikutin apa gimana tuh? Nanti mungkin kalau lu nya, ya drumnya lu sih gimana? Kalau yang terakhir tuh basicnya sih memang bareng-bareng aja sih bang bikinnya. Jamming di puncak itu ya Ras ya? Puncak ya? Jadi bikin bareng-bareng ya, pattern drumnya pun juga udah lahir di situ jadinya. Ya. Gitu. Cuma ada beberapa materi yang itu ngambil dari workshop yang 2021 itu, dari workshop sebelumnya. Itu
gue inget gue nanya ke Ode, jadi workshop kesekian udah mulai kayak anjing bikin apa lagi nih ya. Dek, lo pengen punya lagu yang main drama kayak gimana? Untuk misinya. Untuk misinya. Terus ya udah kita rekam deh tuh 4 bar. Terus pengen gimana lagi? Ganti pattern. Jadi ada 8-12 pattern gitu. Gue mau pakai yang ini. Jadi gue bikin riff dari Tinggal potek-potek. awalnya dari beat drum justru. Oh, oke. Eksperimen tuh ya. Eksperimen. Drum Banyak duluan. eksperimen sih sebenarnya di album Di ini. album ini banyak Iya, banget. iya. Hal menulis lagu. Iya, Ode yang nggak pernah ikutan soal lirik di Kemarau tuh waktu kita lagi nulis bareng kan, gue sama Yudis diskusi liriknya gimana. Awalnya dari dia bahkan temanya dari Ode, gue garap sama Yudis. Gini ya Dek, fonologinya nggak enak, bunyi kata. Oh, oke. Iya, maaf ya. Dia banyak involve di lirik juga. Oke. Kenapa musik ke sampai ini sih ke puncak kan misalnya lu di sini juga bisa Nggak bisa, workshopan. bisa, Pengen ngerasain environment yang nggak bisa. beda aja sih. Sama nyari waktunya susah. Nah, iya itu. Apa? Nggak bisa kenapa? Kalau di puncak kan, kalau di puncak kan kita nyewa villa, terus mau ke warung jauh, mau pulang nggak mungkin. Di blok Iya jadi kan? waktunya. Jadi, Seminggu. kalau di 4 hari sini gitu kayak mau di mana, di workshop di mana, di Potlot atau di studionya Tama gitu misalnya ya. Ntar jam 8, jam 9 gue balik ya. Juga sih. Iya kan? Kalau di situ kan kayak lo mau ngapain lagi, ayo. Lanjut terus. Bangun tidur, main musik. Nggak ada wifi sih waktu itu istilahnya. Nggak ada juga. Ada wifi. Jadi benar udah ya lo stuck sama lo Iya. berlima. Iya. Iya, berlima. Ya abis itu ada tim horenya. Oke. Hari terakhir biasanya. Hari malam kedua kalau nggak salah, malam kedua. Iya. Tapi emang ya mesti di kumpulin kayak gitu metodenya ya, lebih jarang. Bahkan sekarang kan metode sekarang kiriman lagu lah. Iya. Iya. Kan hal-hal via email gitu. Ini apa pas rekaman drum juga cukup eksperimen sih, drum take-nya terakhir kan. Drum take terakhir. Loh, jadi lu nggak duluan dulu? Enggak, jadi dulu baru gua take doang. Udah kelar sampai vokal bahkan. Udah kelar sampai vokal baru drum. Vokal udah kelar baru drum. Jadi makanya dia banyak jahil-jahilnya itu terakhir-terakhir karena dia take-nya terakhir. Iya. Anjir riskan banget tuh ya. Gue nanya Tama kan, itu kan idenya Tama. Kenapa drum terakhir? Kata Tama karena kalau drum duluan kita nggak bisa eksplor bunyi gitar dan bunyi bassnya. Karena bunyi drumnya udah kayak gitu. Jadi mau nggak mau bunyi gitar dan bassnya mesti ngejar ke bunyi drum yang udah direkam. Secara frekuensi dan secara ya karakter soundnya. Tapi kalau misalnya kita eksplor dulu nih di gitar, bass, nah drumnya bisa ngikut mau kemana aja bisa. Juga tuh. Menarik sih. Menarik. Ada lagi nggak eksperimen kayak gitu? Saya kayak tadi. Itu track pertama belum terlambat. Yo, lebih yang tadi ya. Iya. Handphone. Rekaman pakai handphone teman-teman yang datang hari itu di restoran di Kemang di Oma Kitchen. Kita akustikan semua pakai voice note masing-masing. Dari yang iPhone sampai yang Android murah. Bunyinya beda lah ya. Beda. Tapi dimasukin semua akhirnya. Dan di mixing mastering. Dan teman-teman yang datang ikut nyanyi itu nggak dikirimin lagunya sebelumnya. Jadi hari H, ini lo dengerin gue ya. Jadi yang lo denger di album itu, pas gue nyanyi pertama sebelum yang rame-rame, itu mereka baru denger itu. Dadakan. Bener-bener dadakan. Iya. Tapi ya itu justru nyiptain sense of organic dari album lo ya. Yang nggak bisa diulang gitu. Betul. Sesuatu yang gue ketemuin di kebanyakan album, terutama generasi musik baru dari kalau gitu sekarang kebanyakan dibalut sama kecanggihan teknologi, digitize dan juga sampling gitu kan. Dan juga ada tendensi, kalau menurut gue pernah ngomongin sama teman-teman IO gitu ya. Sekarang banyak kan solois dan pop. Yep. Ya, walaupun coming-nya datangnya dari mungkin sistem independen, tapi pop yang dipolis banget gitu. Terus anak-anak muda festival goers itu lebih pengen dengerin kak musik rock kayaknya jarang deh, makanya yang lo lihat cuma itu aja gitu.
Cikut lagi, siapa lagi kayak gitu kan. Oh gitu ceritanya. Kayak gitu. Makanya sekarang bisa dibilang rock tuh lagi nggak favorable. Setuju nggak lo? Kayak gitu. Ya, apalagi yang baru-baru ya. Iya. Kayak mungkin nggak dapat kesempatan yang begitu besar untuk tampil. Kalau gue sih merasa rock is dead ya. Masa sih? Iya. Dead tuh bukan arti udah nggak ada yang main ya. Tapi emang udah bukan masanya lagi buat rock. Lagi nggak masanya. Lagi nggak masanya mungkin ya, entahlah. Dan maksudnya rock tuh adanya ya di 70-an. Yang sekarang apa jadinya? Reinkarnasinya? Ya kan subgenre udah banyak banget tuh kan. Ada post apa. Iya. Cuma maksudnya maksudnya di zaman 70-an rock tuh kan sebesar itu. Ya kan? Cuma kalau sekarang tuh kayak rock emang udah jadi sesuatu yang nggak bisa ditinggalkan aja, tapi bukan sesuatu yang mainnya. Iya. Lu ngeliat Racun sebagai band apa? Pop, gondrong. 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 Nggak nyebut musik band rock tapi. Sebut saja rock boleh. Iya. Apa aja lah ya. Tapi kita nggak rock banget. Iya, masalahnya itu maksudnya referensi popnya kayaknya lebih banyak deh. Iya. Ya cukup eklektik sih kalau gue dengar album, cuma menurut gue sih benar-benar masih rock. Itu mungkin udah di fingerprintnya ya. Iya. Tapi ada dinamikanya lah menurut gue. Itu. Udah, ini lagu-lagu sisanya nggak lo mau rilis? Yang tadi lo bilang ada dari 11 itu. Rencananya yang 11. Ya lo bilang 11 udah jadi. 11 terus workshop lagi. Yang itu rencananya mau buat album kedua. Nggak lama lagi berarti ya kayaknya. Belum rekaman lagi sih. Sama ada beberapa masih perlu beberapa materi yang kayaknya terlalu pop deh. Masih sambil mau rombak-rombak lagi. Iya. Oke. Dan tematik was juga masih bicara tentang kehidupan, environment, begitu ya. Nggak jauh-jauh lah. Iya. Tapi kayaknya akan lebih banyak ngomongin cinta sih. Sedap. Manggung berikut ada terdekat. Ini tayangnya kapan? Kayaknya 2 minggu lagi sih. Lu di PRJ lo. Jakarta Fair ya. Tanggal 27 Juni. 27 Juni ya. 27 Juni. Gitu ya. Bareng Slang. Yang kontak-kontak Racun bisa ke Instagram Racun Musik ya, pakai H ya. Pakai H, RACHUNMUSIK. Kenapa sih pakai H? Ada H-nya. Susah tuh. Kalau Itu yang kita juga lupa. Itu nggak pernah inget tuh. Itu belum ngerti SEO juga soalnya kan. Belum ngerti. Ini malah baru ditanya sekarang nih. Came up dengan nama Racun kenapa? Apa kalau mau meracuni pendengar? Iya, atau... gitu. Itu. Wih, itu aja. Enggak, tapi emang itu obrolannya. Iya. Jadi waktu itu abis ngasih nama The People's Corn itu beberapa kali manggung, terus ini MC salah mulu, lidah lokal ya kayaknya ya. Terlalu susah untuk nyebut Scorn jadi Skron. Iya. Terus kayak harus ganti nama deh. Susah nih dihafal. Apa ya? Terus gue nanya lagi akhirnya satu-satu. Kenapa kita ngeband? Lu pengen ngapain sebenarnya? Bagus tuh pertanyaannya. Objektifnya apa iya, ya? pengen ngeracunin orang. Brainstorm ini lo brainstorm ide. Iya emang kan. Iya bener juga. Itu akhirnya sebetulnya pengen ngeracunin. Kalau gue pengen ngeracunin orang. Iya sama. Oh di situ ya. Ya make sense sih. Itu apa people's corn apa corn jagung apa? Scorn. Cemoohan. Iya nyela orang. Wah ini jahat banget namanya. Celaan orang ya. Celaan orang. Oh people's corn. People's Scorn. Ada S. Ada apostrof. Kenapa? Biar dicela orang bagaimana cara? Itu kenapa ya people's corn? Nggak inget gue. Iya kan? Nggak inget. SMP. Kayaknya cuma suka sama kata scorn keren gitu. Untung ganti racun. Ya wes kalau gitu, thank you banget guys udah mampir ke Thank you Mas Eka. Thank you Mas Eka. Promosikan albumnya di sini. Jangan lupa untuk dengerin sesuai dengan resep doktrin. Sesuai resep doktrin di DSP dan juga kalau mau beli kaosnya di marketplace Storefront dan di e-commerce. Ada di Pots website ya maksudnya? Tokopedia di Tokopedia. Tokopedia. Lu bakal dapet
ekstra satu lagu. Ada tukang sayur. Apa? Selalu. Ini kompleks. Iya, ada tukang putu. Sore-sore. Ada putu. Oke, thank you banget buat lo semua yang udah nyaksin. Thank you buat bakso bakwan Caksu Kumis. Kita akan kembali di edisi berikut dari Discuss. Thank you banget buat Yudis, Ode, thank you Mas Eka. Thank you Ras, Thank sukses you, buat Mas. albumnya dan juga kalau mau nonton Racun ada di 27 Juni nanti di PRJ. Albumnya juga jangan lupa didengerin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Salam.